Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Crescentius Amatus Geti, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Mandalika dengan NIM 250401352. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut ini praktik kinerja saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Bagaimana keadaan, Pak? Kabar Pak Guru baik-baik saja ya. Jadi baik, sebelum kita memulai pelajaran, Pak minta salah satu siswa untuk pimpin kita dengan doa. Teman-teman, mari kita berdiri untuk mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dan Bapa kami mengucap syukur untuk anugerah istirahat semalam yang tenang dan pada pagi hari ini. Yesus penebus ilahi, kami serahkan diri kami kepadamu pada hari ini. Kami berjanji untuk berbuat baik bagi kemuliaan nama-Mu dan untuk mencintai diri sesama kami, terlebih yang sakit dan menderita. Ya Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Filinen. Silakan duduk kembali. Jadi baik, sebelum kita mulai pelajaran, Pak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Justinus 2, Hadir, Pak. Yosef Dalinida, Hadir, Pak. Sergio Kaki, Hadir, Pak. Agatha Katarina Toong, Hadir, Pak. Yosef Diano Mima, Hadir, Pak. Magdalena El Siaboa, Hadir, Pak. Andreas Fernando Dita, Hadir, Pak. Yolanda Risi, Hadir, Pak. Lucia Gloria Mbago, Hadir, Pak. Yosefina Lucia Bali. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Hadir. Oke. Baik, terima kasih kepada semua ya. Ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita tentang permainan sepak bola, Pak akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Di antara kamu, siapa yang suka bermain sepak bola? Saya. Siapa yang suka bermain sepak bola? Saya. Oh, berarti semuanya kamu suka bermain? Ya. Yang lebih suka itu anak laki-laki. Terus apakah kalian pernah melihat orang bermain bola? Di mana kalian melihat? Di lapangan. Selain di lapangan, di mana lagi? Di lapangan futsal. Di lapangan futsal. Di mana lagi?
Iya, Gio. Di mana? Di televisi. Di televisi. Di televisi. Setelah di televisi di mana lagi? Di layar lebar. Di layar lebar. Atau di stadion Marilo. Jadi dalam permainan sepak bola itu, pada saat mereka memindahkan bola ke teman, itu disebut dengan teknik apa? Teknik? Teknik menendang. Selain teknik menendang, teknik apa lagi? Melempar. Selain melempar, teknik apa lagi? Mengoper bola. Jadi pada saat kamu melihat mereka menendang, mengoper, atau melempar bola, apakah kalian sudah bisa gerak seperti yang mereka lakukan? Hah? Siapa yang sudah bisa gerak seperti mereka lakukan? Jadi baik. Jadi kalian sudah pernah mengamati di televisi, di lapangan sepak bola, maupun langsung di stadion Marilona. Jadi hari ini Pak akan menjelaskan tentang permainan bola besar melalui aktivitas permainan sepak bola. Jadi permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang pemain dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Kalau seandainya kita bermain bola, bermain saja tanpa menghasilkan gol, itu berarti percuma saja. Terus apa idola kamu pada klub sepak bola? Real Madrid. Real Madrid. Ini Nando klubnya Real Madrid. Yang lain? Real Madrid. Gio juga Real Madrid. Iwan? Real Madrid. Kau? Oh, Barcelona. Jadi kamu mempunyai idola atau fansnya masing-masing. Jadi kamu bisa meniru sesuai dengan gerak yang kamu punya idola. Jadi baik. Jadi sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep gerak dasar passing menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar dalam permainan sepak bola. Jadi dalam permainan sepak bola itu banyak orang melakukan teknik. Ada teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Ada juga menendang dengan teknik kaki bagian luar. Yang kedua, memahami dan menjelaskan konsep gerak dasar menggiring bola dribbling dengan berbagai teknik dalam permainan sepak bola dengan benar. Berarti kamu harus memahami gerak dasar, teknik dalam permainan sepak bola dengan benar. Setelah kamu melakukan, berarti kamu harus memahami. Yang berikut, melakukan gerak dasar passing menggunakan kaki bagian dalam dengan koordinasi yang baik. Jadi pada saat kamu melakukan tendang itu, kamu melakukan gerak, harus koordinasi gerak dengan baik. Harus benar-benar menggunakan kaki bagian dalam atau bagian luar dengan baik pada saat kamu menendang bola. Yang berikut, melakukan gerak dasar passing menggunakan kaki bagian dalam luar dengan koordinasi yang
Baik. Jadi bisa sama ya? Yang berikut, melakukan gerak dasar menggiring bola atau dribbling dengan berbagai teknik dan kontrol yang baik. Jadi menggiring itu kamu sudah menggiring bola pada saat kamu bermain sepak bola. Kalau dalam saat bermain sepak bola, kalau tidak ada yang menggiring, namanya itu bukan bermain sepak bola. Kalau dalam bermain sepak bola mesti ada 1-2 orang yang pandai menggiring bola. Tujuan menggiring itu untuk apa? Tujuan menggiring bola Nando? Untuk apa? Teman. Ya? Teman. Untuk apa? Teman. Menggiring bola tujuan untuk bisa melewati Lawan. lawan. Jadi tujuan menggiring itu adalah bisa melewati lawan. Jadi pas saat engkau melewati lawan, jadi engkau bisa mengover bola kepada teman dengan posisi sudah kosong. Yang berikut, menunjukkan sikap sportif, kerjasama, disiplin dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Jadi selama kau proses pembelajaran, walaupun di kelas maupun di luar lapangan, engkau harus sportif, harus bertanggung jawab, kerjasama dengan kelompok. Apabila sebentar kita di luar lapangan, pada saat praktek, yang harus kamu tunjukkan sikap sportif. Ngerti? Kalau pada saat kamu bermain bola, kamu bisa menunjukkan sikap sportif tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Harus menunjukkan sikap sportif pada saat main Bola. Sikap sportif itu berupa seperti harus menerima kekalahan. Walaupun kawan sebelah sudah mencetak banyak gol, kita harus tetap sportif. Bermain tidak boleh kasar. Harus sportif. Harus terima kenyataan. Jadi baik, berikut tentang teknik dasar yang akan kita pelajari sebentar, yaitu teknik dasar mengoper bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik dasar mengoper bola menggunakan kaki bagian luar. Jadi kamu sudah bisa membayangi kaki bagian dalam dengan kaki bagian luar. Yang berikut teknik dasar menggiring atau dribbling. Teknik menggunakan kaki bagian dalam dengan bagian luar, sama seperti menendang bola. Kalau dribbling itu biasanya itu tuh ada juga dalam permainan bola basket. Kalau di dalam permainan bola basket itu dribbling menggunakan apa? Tangan. Kalau di bola kaki menggunakan kaki. Kalau seandainya pada saat engkau dribbling atau menggiring bola pada saat bermain bola kaki engkau megang, itu berarti terjadi pelanggaran atau? Kalau di dalam peraturan bola basket tidak ada terjadi pelanggaran, terkecuali engkau menendang bola dengan kaki pada saat permainan bola basket itu. Seperti Baik, kita lanjut masuk ke teknik mengoper bola atau passing. Jadi passing adalah teknik menggiring bola kepada rekan setim. Jadi Nando dengan Iwan dengan Gios bermain bola. Jadi Nando, Iwan dengan Gio itu satu tim. Jadi bagaimana pintarnya Nando menggiring bola agar bisa mengover kepada Gio dengan Iwan. Itu. Menggiring bola kepada rekan satu tim. Operan yang akurat dapat membuka peluang dan menjaga penguasaan bola. Pada saat engkau setelah engkau passing, engkau harus melihat kira-kira saya punya teman itu berdiri di sebelah mana, supaya saya bisa membuang bola. Bisa mengerti? Ada beberapa jenis passing yang harus kamu ketahui. Yang pertama apa itu?
Apa? Mopen pendek dengan menggunakan bagian dalam kaki untuk operan jarak dekat. Iya. Selain itu apa lagi? Tania? Operan kandang dengan menggunakan punggung kaki untuk mengirim bola jauh. Yang pertama itu operan pendek dengan menggunakan bagian dalam kaki untuk operan jarak Dekat. Yang paling sesuai dalam passing bola itu untuk operan dekat itu dengan kaki bagian apa? Kaki bagian Dalam. Sedangkan untuk operan kepada teman yang paling jauh itu dengan menggunakan kaki bagian Luar. Jadi kamu harus mengerti operan untuk teman dekat itu dengan kaki bagian dalam. Kalau untuk teman yang paling jauh dalam permainan sepak bola itu harus menggunakan kaki bagian luar. Yang berikut operan melambung dengan mengangkat bola untuk melewati Lawan. itu kamu sudah bisa bebas mengenai bisa saja dengan menggunakan punggung kaki atau kaki bagian dalam maupun kaki bagian Luar. Yang berikut menggiring bola atau dribbling. Itu menggiring bola. Siapa yang sering pada saat bermain bola sering melakukan dribbling di sini? Siapa lagi? Ivan. Siapa lagi? Mas. Ini Gio. Jadi sering sekali menggunakan atau melakukan dribbling pada saat bermain Bola. Kenapa, Nando? Sering sekali melakukan dribbling pada saat engkau bermain sepak bola? Karena harus melewati lawan. Karena Nando bisa atau harus melewati lawan. Tapi di sini adalah kemampuan membawa bola dengan kontrol penuh menggunakan Kaki. Jadi pada saat engkau mendribbling bola atau menggiring bola, pada saat itu engkau harus fokus pada Bola. bukan engkau menggiring bola, bukan engkau lihat ke arah lain. Fokus mata dan pandang tujuan Anda di kaki dan di Bola. seperti ini. Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti, Gio? Bisa. Yang berikut teknik penting yang harus pemain lawan atau menciptakan peluang serang. Yang baik, gunakan bagian dalam atau luar kaki untuk mendorong bola ke Depan. depan. Itu teknik pada saat kamu menggiring bola. Bola. Yang berikut, jaga bola tetap dekat dengan kaki. Utuh menghindari lawan merebutnya. Pada saat Iwan bermain menggiring bola, Iwan harus konsentrasi penuh kepada bola supaya bola itu tidak bisa terlepas dari dia punya kaki atau tidak bisa direbut oleh si Josan. Itu. Yang berikut, pandang harus arah ke pemain, bukan hanya ke bola. Jadi pada saat engkau menggiring bola, otomatis kaki Anda dengar sambil menggiring bola, mata Anda harus lihat ke teman. Bukan lihat ke musuh. Bisa mengerti? Jadi pada itu pada saat itu engkau harus lihat ke teman. Jadi baik, kita speaking. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke baik, sudah semangat? Sudah. Jadi baik,
Berikut Pak akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan passing kaki bagian dalam. Ya. Itu. Yang paling pertama, Nado, Berdiri di samping bola, kaki tumpu di samping bola, sedikit ditekuk. ya, berdiri di samping bola, tumpuan kaki di samping bola, sedikit itu. Itu. Yang kedua, kaki ayam diputar keluar perkenaan pada bagian tengah bola. Itu sebentar pada saat kita akan melakukan praktik di luar lapangan. Ini Pak menjelaskan secara garis besar. Nanti kita akan melakukan praktik nanti di luar lapangan. Yang berikut, ayam dan kaki mengikuti arah bola setelah menendang. Pandangan mata ke arah bola dan target. Jadi engkau pada saat engkau mencetak bola, pandangan Anda harus ke gawang. Seperti supaya apa yang Anda tendang bisa memenuhi target. Yang berikut, langkah-langkah melakukan passing kaki bagian luar. Berdiri agar condong di samping bola, kaki tumpuan di samping bola, kaki ayun diputar ke dalam, perkenan pada bagian luar kaki. Jadi sebentar Pak menjelaskan tentang mana kaki bagian dalam, mana kaki bagian luar. Yang berikut, teknik menggiring bola, dribbling menggunakan punggung kaki, kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Itu. Lihat, dorong bola secara perlahan menggunakan kaki bagian dalam, lebih baik. Luar ataupun punggung kaki. Jadi 3 kaki. 3 itu tuh semuanya berfungsi pada saat Anda menggiring bola. Kaki bagian dalam bisa pakai, kaki bagian luar bisa pakai, kaki dan punggung kaki kamu bisa menggunakan. Yang berikut, jaga bola agar tetap dekat dengan kaki. Pada saat Anda menggiring bola Josan, usahakan bola dengan kaki jangan menjauh. Usahakan bola dengan kaki itu seperti apa Iwan? Seperti teman harus jalan sama-sama. Seperti. Yang berikut, gunakan pandang mata ke depan untuk melihat posisi teman atau lawan. Jadi engkau pada saat engkau menggiring bola sambil engkau maju, pandangan Anda ke kiri dan ke kanan. Tidak lupa juga ke depan. Yang berikut, usahakan menyentuh bola secara berkala, bukan menendang jauh. Kalau menendang jauh berarti engkau bukan lagi menggiring. Bisa ngerti? Jadi pada saat engkau menggiring itu, usahakan tidak boleh menendang jauh. Kalau engkau menendang jauh berarti bukan namanya menggiring. Jadi baik, ada yang sudah bisa pahami? Ada yang sudah bisa pahami? Ya? Siapa yang sudah bisa pahami? Angkat tangan. Yang sudah bisa pahami? Yang lain? Oke, kalau yang lain masih ragu-ragu, kita amati video berikut ya. Jadi sambil kamu melihat Pak memutarkan video, dengan kamu melihat sebentar kamu akan menyelesaikan LKP. Mengerti? Ya. Kamu amati video, mengerti? Kamu bisa tulis terserah dari kamu situ, mengerti? Atau kamu bisa langsung tonton, seperti. Kalau lihat poin-poin penting kamu bisa tulis di dalam catatan buku. Mengerti? Ya. Untuk jadi pelajaran. Ya. Untuk sebentar bisa menjawab soal yang ada di LKPD. Mengerti? Tidak ada yang ribut sambil mengamati video pelajarannya. Ya.
Itu teknik jawab komandan yang berdiri ya sudah. Itu dalam menggunakan kaki bagian dalam. Dari kamu lihat. Kemudian menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ambil. Itu gerak lambatnya cara menendang. Itu kamu harus lihat kira-kira kaki apa yang kena, bagian dalam atau bagian luar. Itu menggiring adalah memindahkan bola dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Itu menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Itu lihat lebih baik. Itu kamu lihat. Sebentar kita akan melakukan praktik di luar lah. Baik. Cara menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Yang sekarang yang kaki bagian luar itu lihat. Itu kaki bagian luar. Ya? Menendang juga sama seperti itu otomatis. Nah. Itu lihat gerak lambatnya. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. Itu lihat. Nah, itu. Itu gerak lambatnya kamu lihat juga ya. Lihat gerak itu. Jadi baik, sudah melihat tayangan
video tersebut? Sudah. Sudah lihat? Sudah. Jadi apa yang kamu lihat di video tadi? Mengoper bola bagian luar dan bagian dalam. Mengoper bola menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Selain itu apa lagi, Tio? Mengirim bola menggunakan kaki dalam dengan kaki luar. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Jadi sudah bisa mengerti? Sudah. Sudah bisa memahami dengan video tadi? Sudah. Sudah? Sudah. Jadi sekarang kita akan membagikan dalam 2 kelompok. Dalam 2 kelompok kamu akan mengerjakan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah mengerjakan habis lembar kerja peserta didik, kamu akan mempresentasikan di depan kelas. Bisa mengerti? Nanti diminta 2 orang mewakili dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Bisa mengerti? Oke? Sekarang kami minta berdiri untuk bentuk dalam kelompok. Sudah? Tunggu, Pak akan bagikan lembar PKPD. Di sini. Jadi sekarang lihat baik, soal sudah ada di situ. Iya. Jadi sekarang tinggal kamu melihat soal dan kamu membacanya. Setelah kamu membaca, kamu harus mengingat kembali tentang apa yang kamu sudah lihat di video tadi yang Pak sudah paparkan di depan. Seperti ini. Bisa. Sambil kamu lihat itu yang LKPD yang Pak kasih. Mungkin tadi ada catatan yang kamu pernah gores, mungkin setelah kamu lihat video kamu bisa isi di depan jawaban LKPD. Oke, sekarang silakan bekerja. Bagaimana, ada yang mengerti? Ada yang tidak mengerti?
Jadi baik, jadi kamu sambil mengerjakan, sambil lihat itu langkah-langkah itu. Situ ada anggota kelompok yang kamu harus isi. Nama ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa ya? Ngerti? Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya. Oke, bagus. Nah, kelompok 1. Ya, lanjut terus. Yang lain bisa untuk menyumbangkan pikirannya, supaya semuanya terlibat dalam kelompok, oke? Tidak ada yang duduk, jadi harus sumbang pikiran untuk bisa menyelesaikan. Ada 2 pertanyaan toh? Ya. Jadi pilih memang ini sekretaris atau wakilnya untuk sama-sama sebentar menyampaikan hasil diskusi di depan.
Ya, bagus sekali kelompok 1. Sudah bagus sekali. Anak kelompok 2. Ya, bagus. Kelompok 2 sudah nomor 2. Di sini masuk nama Ada sudah habis? Kelompok 1 sudah habis? Kelompok 2? Silakan kerja. Seperti apa yang telah kamu amati di video yang telah tayangkan tadi. Seperti jadi yang lain itu jangan duduk saja, sumbang pikiran apa yang telah kau lihat tadi. Kau bisa menjawab di soal yang ada di dalam LKPD. Sudah habis, Nando? Gio sudah, Gio? Jangan lupa masukkan nama ketua kelompok ya. Ya, cepat.
Sudah berapa? Mano? Sudah habis Gio? Ya? Baik, kelompok 2 sudah habis. Gimana yang kelompok 1? Sudah habis kelompok 1? Sudah. Ya? Sudah. Sudah habis kelompok 1? Sudah. Jadi baik, sebelum kamu menyampaikan hasil diskusi kamu di depan nanti, kita breaking dulu. Jadi kami minta semuanya bangun dari tempat duduk masing-masing, bergeser ke tempat yang agak bebas. Gio di depan ini, di sini, di kelompok masing-masing ya. Iya, 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 ratu, gerakin, dia jurusan gerak itu kaki dua, iya, gerak ya, putar, iya. Lihat video tuh ada, lihat. Iya, gerak tuh. Iya, gitu. Mana ada? Mana ada? Ya.
Jadi baik, silakan duduk. Sudah semangat? Sudah semangat? Jadi sekarang para minta kelompok 1 yang duluan menyampaikan hasil diskusi. Oke, kelompok 1 silakan. Jadi kelompok yang lain dengar, bisa mengerti? Tidak harus ribut, mengerti? Harus mendengarkan apa yang kelompok 1 akan sampaikan hasil diskusi. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana bagian kaki apa yang paling efektif untuk mengoper bola jarak dekat? Jelaskan. Kaki bagian dalam memungkinkan pemain untuk mengarahkan bola dengan lebih presisi pada jarak yang lebih dekat. Area kaki bagian dalam, yaitu area antara ibu jari dan tumit, memberikan kontak yang stabil dan terkontrol dengan bola dibandingkan dengan bagian kaki lainnya. Kaki bagian dalam lebih mudah untuk dikendalikan dan menghasilkan operan yang lebih akurat untuk jarak pendek. Teknik ini juga lebih mudah untuk dikuasai oleh pemula karena lebih alami dan membutuhkan sedikit tenaga. Selain kaki bagian dalam, pemain juga bisa menggunakan kaki bagian luar untuk operan jarak dekat, terutama jika bola berada di sisi luar kaki. Namun, kaki bagian dalam tetap menjadi pilihan utama untuk operan jarak pendek karena akurasi dan kontrol yang lebih baik. Apa perbedaan utama antara passing kaki bagian dalam dan kaki bagian luar? Perbedaan utama antara passing kaki bagian dalam dan kaki bagian luar terletak pada area kaki yang digunakan untuk menyentuh bola dan dampaknya terhadap kontrol dan kekuatan tendangan. Passing kaki bagian dalam memberikan kontrol yang lebih baik dan akurasi yang lebih tinggi. Sementara passing kaki bagian luar cenderung menghasilkan tendangan yang lebih kuat dan cepat tetapi dengan akurasi yang lebih rendah. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi baik, kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi sekarang silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Teman-teman, kami akan membicarakan tentang hasil diskusi kami. Kelompok 2. Bagian kaki apa yang paling efektif untuk mengoper bola jarak dekat? Jelaskan. Mengontrol bola dekat kaki saat mengirim sangat penting untuk menjaga kendali bola, memudahkan pergerakan dan mencegah bola direbut lawan. Dengan menjaga bola dekat kaki, pemain dapat mengubah arah dengan cepat, melewati lawan dan mengatur tempo permainan. Apa perbedaan utama antara passing kaki bagian dalam dan bagian luar? Saat mengirim bola dalam sepak bola, perhatikan posisi tubuh kaki dan pandangan. Jaga tubuh tetap seimbang, posisikan kaki dengan benar, dan arahkan pandangan ke depan untuk melihat situasi lapangan. Selain itu, penting untuk mengontrol bola dengan baik dan menjaganya tetap dekat dengan kaki. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Jadi baik.
Baik, terima kasih yang telah menyampaikan hasil di diskusi. Jadi sekarang kita minta anak-anak kita langsung ke lapangan untuk praktek teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, dan teknik menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Saya minta siswa semuanya berbaris di luar. Perhatian seluruhnya, siap gerak. Lencang depan gerak. Jadi nano kau di samping. Ya. Tegak gerak. Rentang dua tangan gerak. Hadap kiri gerak. Hadap kanan gerak. Tegak gerak. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Jadi kita akan melakukan gerak dinamis dan statis. Jadi kamu harus mengikuti apa yang Pak melakukan gerak. Mulai, angkat kaki. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sekarang gantian kaki kanan. Angkat, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki ke dalam. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gigi bungkuk, tangan dirujuk. Oke, sekarang putar duduk masing-masing. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangan dipegang. Ratakan pegang. Dua kaki selebar bahu. Ya, mulai. Ke kiri terlebih dulu, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kepala. Anggukan kepala ke kiri dan ke kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang palingkan kepala. Kiri dan kanan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan sekarang kami minta
kamu bentuk dalam dua kelompok. Kelompok yang seperti kalian mengerjakan UKBD dan tadi jalan ke kelas. Sekarang saya minta bentuk dalam dua kelompok. Sudah? Bentuk dua kelompok. Iya. Di sini. Kamu di sini. Saya minta mangkok orang sudah dengan ini nano di sini. Jadi kamu dua untuk menahan mulai apa yang kemarin lakukan. Semua ini kalau kita beri komandan sama menahan. Jadi nano ini maju ke depan. Lihat, Pak akan mempraktikkan gerakan menendang bola dengan kaki bagian dan sini. Lihat sini. Ini adalah kaki bagian dan jadi misalkan pada saat menendang bola harus benar-benar kena di kaki bagian dan lihat sini. Seperti bisa? Oke, sekali lagi. Lihat sini. Lihat di kaki Pak, bukan lihat di. Lihat sini. Nih, lihat kaki final. Oke. Sudah seperti? Sekarang silakan. Cara menendang semua masuk sana. Silakan lurus menang. Silakan tunggu dengan patung dulu ya. Nanti misalkan tenang hampir 2 kali, setelah tenang 2 kali, dia langsung terbalik. Nanti, oke. Sekarang tunduk. Lihat kaki bagian dalam lihat sini ya. Nih. Lihat. Kaki bagian dah. Oke. Bisa pahami? Coba. Lupa. Baik. Balik. Oke. Stop.
Sekarang menggiring bola. Ke sini menggiring bola. Menggiring bola dengan kaki bagian dah. Bagian dalam kaki bagian luar dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Kaki dalam, di kaki bagian luar. Seperti, oke. Sekali lagi Pak. Lihat sini, kaki bagian luar seperti. Kaki bagian dalam. Oke, latihan. Jadi baik, sudah bisa. Siapa yang belum bisa melakukan gerak praktek dengan bola yang bagian dalam dan bagian luar? Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Jadi baik. Jadi setelah kamu melakukan gerak praktek, kamu sudah mengamati video yang ada di pembelajaran tak susah atau gampang? Ya, gampang. Jadi gampang sekali dalam teknik melakukan menendang bola, entah itu menendang bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, menggiring bola dengan kaki bagian dalam dengan kaki bagian luar. Seperti. Jadi setelah kita melakukan praktik di luar, jadi sekarang Pak minta kita masuk lagi ke dalam ke kita akhiri kita punya pembelajaran di dalam ke kita minta masuk kembali ke duduk di meja masing-masing Jadi baik, tadi kita sudah melakukan praktek dulu di luar. Jadi kalian sudah bisa melakukan tendang atau menendang bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ada yang sudah bisa, ada juga masih yang belum bisa. Nanti bisa saja minggu depan nanti kita bisa untuk praktik lagi di luar. Bisa mati? Bisa mati? Bisa. Jadi sekarang Pak akan menanyakan kepada kalian, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang sepak bola.
yang tentang sepak sepak bola. bola. tentang Sepak sepak bola. bola. Jadi yang materi hari ini kamu pelajari tentang sepak Bola. bola. Yang berikut, bagaimana yang paling mudah, bagian mana yang paling mudah dan yang paling sulit pada saat kamu melakukan praktek tadi? Bagian mana yang paling mudah dan yang paling sulit? Paling mudah mengoper dan susah dribbling. Paling mudah itu mengoper bola, yang paling susah adalah mendribling bola. Itu yang paling ini mudah dan paling susah ya. Terus yang berikut, apa manfaat gerak dasar dalam permainan sepak bola? Manfaat gerak dasar dalam permainan bola itu apa? Ya Nando? Yang lain, Kania? Ya Gio? Dalam teknik menendang bola bagian kaki yang paling mudah digunakan adalah kaki bagian dalam karena kontrol dan akurasinya lebih baik untuk operan pendek dan tendangan mendatar. Oke. Bagian yang paling susah itu dan yang paling mudah dan paling susah itu adalah menendang. Yang paling susah itu adalah apa tadi Nando? Mendribling bola. Jadi soal berikut, lihat apa manfaat gerak dasar? Manfaat gerak dasar dari permainan sepak bola. Gerakan dasar dalam sepak bola seperti mengirim, menendang, mengontrol, dan pasti memiliki manfaat penting untuk meningkatkan performa pemain. Jadi manfaat itu adalah untuk meningkatkan stamina dan performa pemainnya. Jadi baik, terakhir kita akan menyimpulkan materi. Jadi materi kita tentang permainan sepak bola. Jadi permainan sepak bola adalah permainan dua tim yang berjumlahkan 11 orang. Yang berjumlahkan 11 orang. Tujuannya untuk bisa memasukkan ke gawang lawan. Yang berikut adalah teknik menendang bola. Teknik menendang bola itu adalah teknik untuk mengumpan bola kepada teman. Sudah bisa mengerti? Sudah bisa mengerti? Sudah. Nanti kerjakan tugas di rumah ya. Nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama di sekolah. Iya. Baik. Sebelum mau mengakhiri pelajaran, Pak Dita salah satu siswa untuk memimpin kita dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dengan doa? Oke, baik. Ini ya, silakan pimpin kita dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu. Karena hari ini kami bisa berkumpul lagi dalam tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya Tuhan, kami menghilang lindungilah kami dalam perjalanan agar kami sampai di rumah dengan selamat. Ya Tuhan, namun kami puji